kami akan menampilkan simulasi komunikasi terapeutik pada pelayanan home care dengan kasus demam atau febris pada anak. Simulasi ini merupakan tugas mata kuliah komunikasi dasar keperawatan yang menampilkan tahapan komunikasi terapeutik, yaitu dimulai dari fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Yuk, haram dulu. Assalamualaikum. Salam. Iya lah ibu. Tanggal panas iki lho, Bin. Fase prainteraksi. Pada fase ini, perawat melakukan persiapan sebelum bertemu klien, seperti meninjau kondisi klien, menyiapkan alat, serta melakukan briefing dan pembagian tugas antar anggota tim. Hari ini kita akan melakukan kunjungan ke rumahnya Adedea. Terakhir, laporan dari suhunya masih terpantau tinggi. Untuk Zulfa, jangan lupa untuk menyiapkan set alat untuk kompres hangatnya. Dan juga Eva, jangan lupa untuk memantau kenaikan suhunya ya. Baik Nara, saya sudah menyiapkan lembar observasi dan termometer infrared serta digitalnya untuk perbandingan data akuratnya. Oke Naras, alat kompres dan nadi kecil sudah siap di tas medis. Baik Nara, saya nanti akan fokus menjelaskan pada orang tua klien mengenai penanganan demam yang benar di rumah. Fase orientasi. Pada fase ini, perawat memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan kunjungan, serta mulai membangun hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, Bu, saya Nara. Saya datang bersama tim untuk melihat kondisi di Dea. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Aduh, syukurlah sudah sampai. Dia sejak kemarin siang badannya panas sekali. Iya, Mbak. Dari kemarin itu anak saya tuh rewel terus. Saya tuh khawatir kan. Nah, terus itu saya sudah kompres pakai air es loh padahal. Tenang dulu ya Bu, saya Eva, saya akan mulai mencatat perkembangan kondisi dari adik dia sekarang. Kalau boleh saya tahu terakhir menolak obatnya jam berapa ya Bu? Pagi jam 6, Mbak. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan suhu terlebih dahulu ya. Kemudian Zulfa akan melakukan kompres hangat untuk menurunkan demamnya. Kurang lebih waktunya 15-20 menit. Mari saya antarkan ke kamar dia, Mbak. Fase kerja. Pada fase ini, perawat melakukan tindakan keperawatan kepada klien dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai penanganan demam dengan kompres hangat. Selamat pagi adik dia, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Sus. Badan saya menggigil terus saya pusing, Sus. Kalau gitu saya akan menyiapkan perawatannya terlebih dahulu ya Dek. Baik Zulfa, saya minta tolong untuk disiapkan kompres hangatnya ya. Terima kasih. Baik Naras, ini suhunya Dek. Dea ini 39,2 derajat Celcius ya. Cukup tinggi ya. Zulfa, tolong langsung siapkan untuk kompres hangatnya. Baik, menggunakan
terlebih dahulu ya untuk air hangatnya ke keluarga pelayan. Ini Mbak. Terima kasih Ibu. Nanti permisi ya. Untuk yang satu lagi bisa diletakkan di lekukannya ya. Dek, gimana rasanya kompres hangat? Apakah nyaman? Iya, nyaman, Sus. Karena ini sudah 15 menit, saya cek suhunya terlebih dahulu ya, Dek. Permisi. Sekarang sudah turun sedikit di 38,5 derajat Celcius ya, Dek. Masih demam, tetapi sudah ada penurunan. Iya, Sus. Adik, nanti kalau hangatnya di handuk sudah mulai hilang, bisa minta tolong ayah atau ibu untuk mengganti handuknya lagi ya. Iya, Sus. Oke, cepat sembuh adik. Ya, terima kasih. Pak, Bu, saya tadi dengar ibu mengatakan bahwa kemarin ibu mengompres adik dia menggunakan air es ya, Bu? Terus saya pikir kalau panas itu pakai air dingin. Soalnya kan biasanya kalau pakai air dingin cepat turun panasnya. Saya luruskan sedikit ya Pak, Bu, agar penanganannya lebih tepat dan dia merasa lebih nyaman. Memang benar air dingin membuat lebih cepat turun, namun hanya sementara, tapi juga akan cepat naiknya kembali. Oh begitu ya Mbak. Pantesan waktu siang itu sih dia sempat turun panasnya. Tapi waktu maghrib itu panasnya naik lagi. Terus sama menggigil. Itu Pak, itu respon alami tubuh karena kedinginan. Nanti setelah dilakukan kompres hangat, suhunya sudah mulai turun pelan-pelan tanpa dia harus menggigil. Fase terminasi. Pada fase ini, perawat melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukannya, memberikan saran perawatan lanjutan, serta mengakhiri kunjungan home care. Pak, Bu, tindakan hari ini sudah selesai. Rekan saya sudah mencatat penurunan suhunya. Tolong setelah ini kompresnya diteruskan ya tiap 4 jam sekali jika suhunya masih di atas 38 derajat. Bu, jangan lupa bajunya yang tipis saja ya, jangan diselimuti yang tebal-tebal. Untuk daerah yang dikompres, saya sarankan Pak, Bu, menempelkan kompresnya di area lipatan seperti ketiak, kemudian lipatan paha. Apa ya Mbak alasannya? Nah, karena di sana banyak pembuluh darah besar yang dekat dengan permukaan kulit, jadi proses perpindahan panasnya jauh lebih cepat daripada hanya di dahi. Di kedepannya, kalau Dek Dea atau anggota keluarga lain demam, gunakan air hangat ya, bukan memakai air dingin atau air panas mendidih. Ukuran hangat airnya cukup suam-suam kuku, artinya tidak hangat dan juga tidak dingin. Baik Bapak, Ibu, apakah penjelasan dari kami sudah cukup? Ataukah ada yang ditanyakan lagi? Baik Mbak, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah lebih tenang. Sama-sama Ibu, ini catatan observasi harian yang saya tinggal satu salinan di sini ya Ibu, supaya Ibu bisa memantau juga ya. Kami pamit dulu ya Bu. Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jika ada yang diperlukan atau ada yang darurat, bisa menghubungi kami kembali. Kami yang terima kasih Mbak. Kami sangat terbantu. Hati-hati di jalan ya.